Oke, mantap teman-teman. Udah lihat di judul kan? Yuk kita langsung aja. Oce mantap, tadi openingnya dibajak sama Reni. Kenalin, ini Reni sepupu saya, say hi. Ya, jadi Reni ini sengaja saya ajak main ke kota tua yang sekarang bernama Batavia. Dia nih pernah bilang, ih Mas Mian enak banget ya kontennya jalan-jalan. Ya udah, ayo ikut gitulah, biar tahu gitu. Yang namanya konten itu tetap nggak enak gitu ya. Gimana rasanya sampai sejauh ini? Mantap, Pe. Mantap. Kita ke dalam Museum Bank Mandiri. Udah di depan nih. Ya udah kita langsung masuk aja ya. Mantap. Gedung peninggalan Belanda yang sekarang kita datangi ini mulai dibuat tahun 1929 dan selesai pada tahun 1933. Gedung ini dibuat untuk sebuah kantor yang bernama Nederlands Handel Maskapai, sebuah perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang perekonomian dan juga perdagangan. Gedung ini terletak persis di seberang stasiun Beos atau stasiun Jakarta Kota. Gedung warisan zaman kolonial Belanda ini dibangun 3 arsitek, yaitu Meneer de Bruin, A.P. Smit, dan juga Meneer van de Linde. Dan gedung ini dibangun di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Selain itu, gedung ini juga terdiri dari 4 lantai yang luasnya lebih dari 21 meter persegi. Oh ya, gedung peninggalan Belanda ini juga punya keunikan yang lain loh teman-teman, yaitu gedung ini punya koridor yang total panjangnya hampir 1,5 kilometer. Wow, gempor-gempor deh tuh. Oke ya teman-teman, biar kalian ngerti atau paham, saya akan sedikit aja ceritain dari Nederland Handel Maskapai sampai akhirnya perusahaan itu menempati gedung yang sekarang kita lihat. Nederland Handel Maskapai memang awalnya hanya sebuah perusahaan dagang layaknya VOC Belanda. Perusahaan ini dibentuk tahun 1824 dan berkantor pusat di Belanda. Mulai pada tahap ini, sepak terjang NHM dimulai. Kita semua tahu bahwa Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 banyak sekali menghabiskan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menghadapi perang yang dipimpin Pangeran Diponegoro ini. Setelah Perang Jawa selesai, akhirnya si ganteng tapi sadis yang akhirnya menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830 punya tugas utama yang cukup berat, yaitu mengisi kembali uang kas Belanda yang kosong akibat perang itu. Untuk mengembalikan uang kas Belanda yang kosong itu, akhirnya Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa yang mengharuskan rakyat pribumi menanam komoditas tanaman yang laku keras di pasaran internasional pada saat itu. Di antaranya adalah teh, kopi, dan lain-lain. Sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh maksudnya Van den Bos, memang sangat menyengsarakan rakyat pribumi. Tapi dari hasil sistem tanam paksa tersebut, Van den Bos berhasil mengembalikan uang kas Belanda bahkan berkali-kali lipat. Makin benci saya nggak? Tapi Van den Bos nggak akan berhasil mengembalikan uang kas Belanda kalau tidak ada Nederland Handel Maskapai, karena perusahaan inilah yang membeli hasil-hasil dari tanam paksa tersebut untuk dijual lagi ke pasaran Eropa atau internasional. Seiring berjalannya waktu, akhirnya perusahaan dagang Belanda ini berkembang pesat menjadi sebuah bank. Karena perusahaan ini tidak ingin melupakan cikal bakalnya yang hanya merupakan sebuah perusahaan dagang, pihak NHM tetap mengukir kata Factory di pintu masuk gedung peninggalan Belanda yang sekarang kita lihat ini, karena memang Factory adalah bagian dari nama asli NHM. Selain itu, kata Factory tadi berfungsi menunjukkan asal-muasal mereka yang hanya perusahaan dagang. Sampai pada akhirnya perusahaan NHM ini berkantor di gedung peninggalan Belanda yang sekarang kita datangi bersama. Nah, itu tadi ya teman-teman sejarah singkat dari perusahaan dagang NHM. Kalau ada yang ingin menambahkan dan lain-lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sekarang kita mulai untuk menjelajah di dalamnya.
Untuk masuk ke Museum Bank Mandiri ini, tas dan bawaan kalian harus dititipkan kecuali handphone dan juga dompet atau barang berharga lainnya. Untuk harga tiketnya cukup 5.000 per orang aja. Di Museum Bank Mandiri ini juga sudah disiapkan oleh pihak pengelola berbagai macam informasi atau fasilitas untuk menunjang pengetahuan sejarah kalian dengan menggunakan teknologi yang sudah modern. Dan di mana-mana itu di Semarang ada foto saya. Sekarang di sini juga ada foto saya nih. Jadi saya ini kurang sadis apa gitu. Hampir di museum tuh ada nama saya, nama foto saya tuh. Mantap, kita lanjut. Benda koleksi yang sekarang kita lihat ini sebetulnya gagang pintu dan juga engsel-engselnya yang berada di dalam sebuah lift. Nah, jadi teman-teman, ini dulunya ruangan yang kita masukin ini lift ya. Jadi dulu orang-orang pegawai banknya atau nasabah kalau mau naik ke lantai atas dan juga lantai bawah nih ada nih. Jadi dulu liftnya ya ini gitu kan. Klasik juga nih. Mantap, keren. Ruangan yang sekarang kita lihat bersama ini adalah ruang pelayanan nasabah. Jadi di zaman dulu, segala aktivitas perbankan yang berkaitan langsung dengan para nasabah dilakukan di ruangan ini. Dan ini adalah foto jadulnya yang diambil sekitar tahun 1933. Ih, cakep ya. Alur perjalanan kita menyusuri di lantai ini dulu, mungkin nanti langsung ke bawah ke bagian brankas, baru terakhir yang bagian atas ya. Di belakang kita udah ada kasir Cina, teman-teman. Jadi maksudnya kasir China itu dulu orang-orang Tionghoa bisa bekerja di gedung bank ini karena orang-orang Tionghoa itu dikenal dari dulu sebagai bangsa yang pandai berdagang dan lain sebagainya, apalagi dalam hal keuangan. Jadi pada waktu gedung ini beroperasi di zaman penjajahan Belanda, orang-orang Tionghoa bisa bekerja di gedung bank ini. Cuma ada syaratnya, yaitu harus punya relasi orang dalam. Jadi untuk menjamin keamanan dan keselamatan juga kalau terjadi apa-apa dalam hal transaksi di gedung bank Belanda ini. Terus juga biasanya dalam kasir China ini ada satu orang Belanda yang bertugas sebagai translator ya, karena orang-orang Tionghoa pada saat itu tidak dibekali dengan bahasa Belanda yang cukup ya. Maka dari itu ditempatkan satu orang Belanda yang bisa berbahasa Tionghoa ya pada saat itu untuk kelancaran transaksi yang ada di gedung bank Belanda ini. Nah, itulah tadi penjelasan secara singkat aja mengenai kasir China yang ada di gedung bekas bank Belanda ini. Dan ayo teman-teman, nggak usah lama-lama lagi, kita sekarang menuju ke ruangan berikutnya. Oke teman-teman, di lorong ini kita akan menuju ke ruangan perbankan. Dari mana, Mas? Itu tadi ada contekannya. Ruangan yang sekarang kita akan masuki bersama ini akan dimulai dengan berbagai informasi yang mengenai kedatangan VOC Belanda di Nusantara. Depan kita ini ada bahan komoditas rempah-rempah VOC, salah satunya di antara sekian banyak. Coba kita review sedikit ya. Pertama kali masuk disambut sama beberapa komoditas dari VOC yang pada saat itu laku keras di pasaran dunia, pasaran internasional. Salah satunya ini ada sini dekat, ada ini biji kopi, terus ada cengkeh, terus ada pala. Itu apa, Mas? Kayu manis. Ini adalah sebagian kecil di antara sekian banyak komoditas-komoditas VOC yang mereka ambil dari negara kalian. Saya kan menjajah juga kalian juga nih ya gitu. Jadi ngingetin aja biar kalian itu makin cinta sama negara kalian gitu. Ya ini karena Indonesia saking kayanya akan bahan-bahan ini laku keras di pasaran Eropa pada saat itu, bahkan pasaran dunia. Jadi mereka mengambil sekian banyak harta dari negara Indonesia gitu ya. Oke, mantap, kita lanjut. Sebetulnya di ruangan ini berisi informasi yang sepele tapi mencerahkan otak kita semua. Teman-teman, kalian tahu nggak sih asal mula kata celengan itu? Ya ini, karena memang di zaman dulu nabung koin, uang koin itu karena ada tempat yang berbentuk celeng, ya itu babi hutan. Jadi karena orang Indonesia nabungnya di celeng ini, maka disebutnya celengan. Seiring berjalannya waktu, celengan tidak hanya berbentuk celeng atau babi hutan saja, tapi juga hewan-hewan yang lain atau bentuk yang lain. Mas, sini deh. Sini. Tuh, lihat ke kanan ada apa?
Tadi di awal kita sudah bahas tentang NHM yang merupakan cikal bakal Bank Mandiri. Nah, di ruangan ini kita akan disuguhi berbagai macam benda koleksi yang pernah digunakan oleh Bank Exim. Karena bank ini pernah menggunakan beberapa nama lainnya sebelum akhirnya bernama Bank Mandiri. Salah satunya adalah bernama Bank Exim. Di ruangan ini kita masih bisa melihat alat penghitung koin dan juga stempel di zaman dulu, dan tidak kalah menarik yaitu alat pembubuh materai. Sekarang kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Saya sebetulnya pernah ke sini, tapi itu udah sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, jadi saya agak lupa alur-alurnya atau ruangan selanjutnya itu ruangan apa gitu. Oke, kita lanjut. Oh, ini kita balik lagi ke ruangan bagian dalam. Tadi kan ini di belakang kita udah lihat kasir China. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita berdua mau langsung ke brankas yang ada di lantai bawah ya. Sebelum kita sampai di ruangan basement yang saat ini digunakan sebagai ruang brankas Museum Bank Mandiri, kita akan melewati ruang kerja bagian kas. Dari namanya kita tentu sudah mengetahui bahwa ruangan inilah yang digunakan oleh para pegawai NHM dan juga ketika NHM sudah menjadi sebuah bank. Di ruangan ini kita akan disuguhi dengan berbagai macam koleksi yang masih berkaitan dengan kegiatan perbankan, khususnya di bagian kas. Yang tentu saja barang-barang yang dipamerkan di sini masih asli kejadulannya. Beh, lihat aja ini telepon antik ya kan? Selain itu, di ruang bagian kas ini kita akan melihat ruang arsip yang pernah digunakan pada masanya beserta diorama untuk menggambarkan suasana pada saat itu. Selain ruang arsip yang tadi kita lihat bersama, masih ada di ruangan ini terdapat kamar khusus buku besar. Sebuah kamar khusus yang digunakan untuk menyimpan buku transaksi yang sangat berharga. Di ruang bagian kas ini dulunya pernah terpasang patung Dewa Hermes. Untuk para ekonom, Dewa Hermes disimbolkan sebagai dewa perniagaan, dengan harapan perusahaan ini bisa berkembang dan maju lebih pesat lagi. Masih di ruangan ini kita akan melihat berbagai macam kertas atau surat saham begitu ya, yang pernah digunakan pada masanya. Dan juga ini nih, nggak ketinggalan stempel jadul yang ternyata ukurannya gede-gede. Wow, dan ini adalah alat printer yang pernah digunakan pada masanya. Di sini kita juga akhirnya mengetahui bahwa istilah buku besar berawal dari ukuran buku catatan ini yang tergolong memang besar. Wow, gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terus juga nggak ketinggalan dipamerkan maket dari gedung Museum Bank Mandiri. Selain barang koleksi yang tadi kita lihat bersama, tentu masih banyak banget barang koleksi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Lupa ngambil uang deh. Mau ngambil uang dulu. Ambil uang dulu, bentar. Ini ada ATM. Oh iya ya, ya udah ambil dulu deh. Bentar ya. Ya. Terus dorong aja terus kartu ATM-nya itu sampai kiamat. Pengen tahu keluar nggak itu duitnya? Apa jangan-jangan malah ada yang masuk? Kita tadinya mau bikin apa kayak sandiwara gitu. Nyemplung ke Jadi ceritanya kayak di ATM jadul ini si Reni itu keluar duit, tapi duit koin gitu buat ongkos pulang. Koinnya masuk beneran 2 kali lagi. Ya udah, kita lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut ke ruangan lantai yang bawah, ruangan brankas. Gimana, berani nggak? Insya Allah. Oke, kita coba. Berani nggak berani, harus berani lah ya. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Jadi Pak. Ya, ruang brankas yang kata pengunjung sini itu ruang brankas ini serem, Ren. Nah, jadi kita berdua punya misi untuk membuktikan bahwa ruang brankas ini itu tidak angker. Tadi Reni udah jalan duluan dengan PD-nya, tapi baru sampai tangga ini Reni tadi langsung mundur lagi. Dan dia bilang, gimana Ren tadi Ren? Tadi bilang apa pas udah sampai sini? Kan tadi Reni pede banget nih, jalan duluan mau masuk ke ruang brankas. Ya. Terus mundur lagi kenapa? Tuh di ujung lampunya kedip-kedip. Ih, takut. Entah dari mana awalnya, saya memang banyak mendengar dari orang-orang yang bilang bahwa ruang brankas Museum Bank Mandiri ini memang angker. Tapi saya berani bilang bahwa kesan angker itu karena ruang brankas ini jarang banget dikunjungi sama pengunjung Museum Bank Mandiri. Museumnya aja jarang dikunjungi, apalagi ruangan ini. Mas, dengar tadi Apa? ada suara menggema dari ruang sana. Ruang depan itu pengunjung kali. Ya mungkin.
Tapi kan cuma kita doang. Ya udah, yuk mana masih ada nggak? Jadi jangan sampai pengunjung tuh takut ke museum gitu. Tadi Reni dengar suara bergema gitu ya, kayak gitu kali ya, kayak Nah bisa jadi itu pengunjung atau suara mesin kayak gitu ya. Tapi lampu di depan kita ini masih kelap-kelip aja dari tadi. Nah nih coba lihat ya. Ini ada pertigaan, mau lurus apa ke sana dulu? Bebas lah. Ya udah, lampu yang kelap-kelip itu ya. Tuh. Ini dilihat pengunjung, nanti pengunjung pada takut kesini gimana? Iya emang kita doang gitu kan. Mana yang kelap-kelip ini? Oke, di sini tuh nggak ada angker-angkernya, tergantung sugesti. Nah ini ada emas batangan, tapi ini yang di depan kita ini replika. Lampu yang ini kan yang tadi kelap-kelip kan, mungkin ini adalah memang lampunya yang kurang bagus gitu ya kondisinya Ren. Jadi bukan berarti ada makhluk gaib atau gimana, enggak gitu kan. Kalau kita datang ke museum atau kalian ke sebuah museum, lampu kelap-kelip kayak gini dijogetin aja kayak gini nih. Oke, kita lanjut lagi. Ini pintu besi. Fungsi utamanya memang menjaga benda-benda berharga yang ada di bekas gedung Bank Belanda ini gitu kan. Secara namanya berangkas itu biasanya difungsikan orang untuk menyimpan harta yang berharga gitu kan, untuk menyimpan barang-barangnya yang berharga. Asal jangan nyimpen mantan ya Pak. Oke, kita lanjut. Saya tidak ikutan. Sekarang kita ada di ruangan numerik. Di ruangan ini berisi tentang uang-uang di zaman dulu yang pernah digunakan orang-orang kita di masa lampau. Uang-uang yang dipamerkan dalam ruangan ini berbagai jenis dan macamnya. Mulai dari uang kertas gulden yang digunakan tempo dulu dan juga uang Republik Indonesia yang digunakan negara kita pasca kemerdekaan. Dan juga dipamerkan uang koin China. Selain itu, masih di ruangan ini juga masih dipamerkan beberapa jenis peti uang. Oke, dari ruang numerik ini kita lanjut ke ruangan berikutnya. Pengunjung yang ada di lantai ini masih kita berdua ya. Tuh, lihat udah mulai pegang-pegang lagi. Karena emang di sini sepi. Kita lanjut lagi jalan. Jadi Reni udah mulai ketakutan. Reni dengar suara lagi gitu. Reni tadi tanya, "Mas, suara apa itu?" Saya bilang, "Kuntilanak." Saya bilang gitu. Jadi kalau nanti kita berharapnya ketemu sama kuntilanak atau suaranya gitu kan. Jadi biar kita membuktikan bahwa di museum itu nggak ada angker-angkernya gitu loh. Jadi jangan takut, ya kan? Tuh, belum apa-apa kita sudah disesatkan setan keder, ya. Jalan buntu yang kita ambil, kita muter lagi. Kalau nanti kita dengar suara gitu, ada Mas Bian, tenang aja. Jangan kabur duluan. Nah, tadinya mau bilang gitu, aku kabur, ini tinggal. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk datang ke sebuah museum, apalagi yang katanya angker-angker itu, tergantung sugesti kita. Kita balik lagi untuk ke lantai yang paling atas, yang ada kaca patri, hasil karya dari seorang Belanda ya. Nggak mau kalah sama Lawang Sewu di Semarang, Museum Bank Mandiri ini juga punya kaca patri yang begitu indah. Kaca patri ini dibuat oleh seorang menir Belanda yang bernama F.H. Ebing. Menir Ebing ini adalah anak dari salah satu petinggi NHM. Anak yang berbakti kepada bapaknya. Setelah kaca patri itu dibuat oleh Menir Ebing, akhirnya kaca patri itu disatukan oleh Menir Bokmen dengan cara dibakar. Nah, sedangkan kaca patri yang sekarang kita lihat ini menceritakan tentang musim di Eropa sana, alias di Belanda. Kaca patri yang indah ini memang sengaja ditempatkan di depan ruang rapat besar dan juga di depan lobi supaya ketika para petinggi-petinggi bank atau para pejabat NHM keluar dari ruangannya, para pejabat-pejabat Belanda yang bekerja di sini bisa mengobati rasa kangennya akan kampung halaman di Belanda sana. Sedangkan di bagian atas kaca patri diceritakan tentang kedatangan Cornelis de Houtman. Dan di depan kita ini ada ruang rapat dan juga ada ruang lobi yang berseberangan dengan kaca patri tersebut, tapi sudah ditutup. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian dulu perjalanan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video saudara saya selanjutnya. Celepet dan lidahnya dah. Terima kasih untuk para subscriber. Terima kasih kepada para subscriber.